Kalau kita bicara tentang potensi desa, Desa Toyomarto itu sangat lengkap sekali, mulai dari potensi sejarah, budaya, dan alam. Sebuah perjalanan tertuju pada desa yang terletak di bawah kaki Gunung Arjuna. Desa wisata Toyomarto berada pada ketinggian 622 mdpl serta memiliki penduduk sekitar 13.000 jiwa. Desa di atas air merupakan julukan Desa Toyomarto. Hingga saat ini, Desa Toyomarto selalu melibatkan masyarakat serta kerjasama dengan berbagai pihak, baik pemerintahan maupun swasta, dalam proses pengembangan desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumito, Kepala Desa Wisata Toyomarto. Sebagai gambaran umum, Desa Toyomarto mempunyai luas wilayah 905 hektar dengan jumlah penduduk 13.580 sekian, kemudian dengan mata pencarian penduduk mayoritas petani. Terkait keamanan dan kenyamanan lingkungan, kami ada yang namanya lembaga desa yaitu Linmas. Kemudian bagaimana upaya kami karena tanggung jawab keamanan lingkungan dan kenyamanan masyarakat tidak tertumpu pada pemerintah desa dan Linmas. Kemudian bagaimana kita berkoordinasi dengan para masyarakat, adanya musyawarah dusun itulah yang kami manfaatkan untuk membentuk satu kesatuan bagaimana desa dan lingkungan kita menjadi aman dan nyaman. Pembangunan yang sering kita lakukan adalah bersumber pada swadaya tenaga masyarakat, sehingga pembangunan yang kami laksanakan meskipun dari APBN, APBD atau swadaya masyarakat tidak terlepas dari tanggung jawab kita bersama, sehingga pembangunan tidak terfokus pada satu titik siapa yang bertanggung jawab, namun di sebuah lingkungan masyarakat harus menciptakan sebuah rasa bahwa bangunan itu juga milik masyarakat yang perlu untuk dipelihara. Untuk UMKM yang ada di Desa Toyomarto, ini sudah turun-temurun. Ada kerajinan cobek batu, ada sandal spon dan klompen. Ini sudah dari awal tahun 1982 ini sudah mulai aktif dan sampai hari ini, dan juga melakukan pengembangan dari UMKM ini membawa dampak positif yang tadinya mayoritas penduduk kita sebagai petani, sekarang ini banyak yang bekerja menjadi pelaku UMKM. Kalau kita bicara tentang potensi desa, Desa Toyomarto itu sangat lengkap sekali, mulai dari potensi sejarah, budaya, dan alam. Kalau dari potensi sejarahnya, kita ada stupa Sumbrawan, satu-satunya stupa yang ada di Jawa Timur. Ini peninggalan dari kerajaan Majapahit. Dan juga ada dari potensi wisata alam, kita ada mulai dari Buduk Asu, ada perkebunan PTPN Nusantara, ada dari potensi peternakan, kita juga memiliki Balai Inseminasi Buatan, juga UPT Singosari. Kalau untuk perkebunan juga di sini ada perkebunan anggrek milik dari Bumdesma Singosari. Kalau untuk wisata buatan kita ada Pentungan Sari yang sudah di belakang saya ini. Terus ada juga wisata-wisata UMKM lain. Ada edukasi pembuatan cobek batu, ada juga edukasi batik dan lain sebagainya. Dan juga kita masih menggali budaya kita, itu terkait dengan pembuatan wayang suket yang dulu itu adalah sejarah waktu kecil kita diajari untuk permainan kita di masa lampau, itu membuat wayang suket namanya.
Desa Toyomarto sudah membentuk BUMDes pada tahun 2022. Sudah kita SK-kan dan alhamdulillah untuk badan hukum Kemenkumham sudah terbit. Jadi nama BUMDes kita ada BUMDes Arjuna Toyomarto. Untuk saat ini pendidikan informal yang ada di Desa Toyomarto adalah Taman Posyandu Tunas Ceria dan berdiri tahun 2014. Tentang pemberdayaan keluarga dan kesejahteraan keluarga, PKK bekerja sama dengan pemerintahan Desa Toyomarto banyak sekali yang mengadakan pelatihan-pelatihan khususnya buat kader-kader PKK yang ada di Desa Toyomarto. Salah satunya yang kemarin sudah terlaksana yaitu Budik Damber dan juga pembuatan tas anyaman dan beberapa pelatihan-pelatihan untuk peningkatan ekonomi. Kebersamaan kita juga kita rasakan di saat kita menyelenggarakan kegiatan Gramatirta. Itu adalah sebagai ungkapan syukur kita terkait dengan melimpahnya air. Ada juga kegiatan namanya Gramatirta. Ini yang dilakukan penyatuan 7 sumber air oleh 7 dusun yang ada di Desa Toyomarto ini. Kegiatan kesehatan di Desa Toyomarto, kami memberikan pelayanan bidang kesehatan melalui kegiatan posyandu, yang mana posyandu saat ini sudah memberikan layanan dengan siklus hidup semua usia. Jadi kami melayani dari 0 sampai lansia. Semua warga baik usia 0, bayi, balita, remaja, ataupun prasekolah, ibu hamil hingga lansia, kami berikan di posyandu, yang mana saat ini disebut dengan posyandu ILP, yang bertujuan untuk mendekatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan. Kami memiliki 9 posyandu di Desa Toyomarto tersebar dalam 7 padukuhan dengan nama Posyandu Cendrawasih. Kami memiliki 59 orang kader dan juga tenaga kesehatan 2 orang, saya bidan bersama rekan kami perawat 1 orang. Jadi untuk pelayanan kesehatan Desa Toyomarto dilayani oleh 2 nakes dibantu dengan 59 orang kader yang tersebar di 9 posyandu dalam 7 padukuhan. Selain itu juga untuk konvergensi stunting kami dalam hal sanitasi dan air bersih, kami juga melakukan pemeriksaan air bersih secara berkala di sumber air yang ada di Desa Toyomarto ini. Pemerintah desa terus berinovasi dalam mengembangkan desa yang maju, serta mandiri dengan peran lembaga-lembaga desa, sehingga tercipta harmonisasi yang baik antara pemerintah desa, masyarakat, lembaga desa, dan juga pihak-pihak terkait.